Saudara, bagaimana kelanjutan kasus penipuan dari link undangan di Kupang dan juga bagaimana sebaiknya masyarakat bisa lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan online? Kita bahas bersama dengan Kombes Risian Krisna Budiaswanto, Kapolresta Kupang Kota. Selamat malam Pak Kombes Risian. Selamat malam, Mbak. Ya, dan juga kita bersama dengan pakar IT, Direktur Communication and Information System Security Research Center atau CISREC, Pratama Persada. Selamat malam Pak Pratama. Selamat malam Mbak Nilo. Baik, saya ingin ke Pak Kapolres dulu nih. Pak Kapolres, jadi sampai dengan saat ini bagaimana perkembangan kasus yang terjadi pada Darasmus Kenlopo ini? Baik, Mbak Nilo. Jadi setelah kita menerima laporan dari korban, kita kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap korban dan kemudian kita melakukan analisa terhadap barang bukti yang ada. Dan selanjutnya kita juga sudah melakukan koordinasi dengan BRI untuk kemudian melakukan identifikasi terhadap kegiatan transaksi tersebut. Oke. Nah, selanjutnya juga kita akan berkoordinasi dengan satuan atas. Demikian. Artinya belum ketahuan ya Pak, yang siapa ini begitu pelakunya? Ya betul, karena kan memang harus kita lakukan penelusuran terhadap nomor telepon, kemudian posisinya. Karena berdasarkan notifikasi yang diterima oleh korban pada saat menyadari bahwa dana itu sudah hilang dari rekeningnya, di situ tertulis bahwa dana itu sudah tertarik dari beberapa transaksi dengan orang yang berbeda, begitu. Oke. Jadi ada yang langsung transfer antar bank, kemudian ada penarikan ATM, dan ada juga yang digunakan untuk pembelanjaan dan kemudian menggunakan transaksi dengan QRIS. Demikian, Oke. Mbak. Jadi ini uang itu hilang tidak dalam satu kali penarikan begitu ya Pak? Ya, jadi begini Mbak, pada saat korban ini menerima WhatsApp dari nomor yang tidak dia kenal, Betul. dalam bentuk aplikasi undangan online. Nah kemudian pada saat dibuka, saat itulah kemudian muncul notifikasi dari beberapa transaksi. Dan begitu korban melihat di ATM ternyata uangnya dia simpan di situ sebanyak 4 juta sudah hilang semua. Itu langsung hilang semua ya, begitu mengklik link yang dikirimkan itu ya, Pak Kapolres ya. Oke. Dalam satu waktu itu hilang 14 juta itu, tapi dalam notifikasi itu ada beberapa transaksi yang bersamaan waktunya, demikian. Baik, saya ingin ke Pak Pratama dulu. Pak Pratama, kalau kita lihat modus ini modusnya baru. Sebelumnya kan juga ada modus kurir paket begitu. Apa yang Anda lihat? Kenapa modus ini bisa cepat sekali berganti, terus kemudian masyarakat masih tetap tertipu? Ya, jadi ini memanfaatkan kelemahan masyarakat terhadap kurangnya literasi digital begitu, karena masyarakat kita itu ketika mendapatkan undangan atau mendapatkan sapaan dari misalkan pengirim paket, ekspedisi dan lain-lain begitu, dianggapnya bahwa itu tidak ada tujuan jahat begitu, sehingga mereka mengklik. Apalagi ketika si penjahatnya ini juga mereka melakukannya dengan social engineering, mereka selalu ngomong tuh, Pak itu diklik aja gitu, untuk lebih jelasnya diklik saja gitu, sehingga membuat si korban ini dia mengklik gitu. Sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Kapolres, kalau menurut saya nggak seperti itu ya, begitu ngeklik langsung hilang saldonya, nggak seperti itu sistemnya gitu. Jadi tapi bagaimana? ini adalah sistem malware gitu, dibuat dalam bentuk aplikasi Android begitu, sehingga ketika dikirimkan, ketika si korban itu melakukan klik, sebenarnya ada beberapa proses gitu, karena secara default handphone itu pasti akan minta permission. Ini boleh nggak ngakses ke data, ini boleh nggak ngakses ke SMS, boleh nggak ngakses ke sistem yang ada di dalamnya begitu. Nah, begitu si usernya klik oke aja, save gitu, setuju gitu. Nah, baru terinstall tuh malware-nya. Nah, ketika malware terinstall di background, kemudian handphone si target ini dikontrol dari jarak jauh.
karena malware ini sifatnya adalah RAT, Remote Administration Tools atau Remote Access Trojan gitu. Sehingga handphone itu seolah-olah digunakan orang gitu, tapi yang menggunakan orang dari luar gitu. Jadi seperti Mbak Nilu nih punya handphone gitu Ya. ya. Kemudian ada Ada mobile banking misalnya di dalamnya. kalau misalkan ada kena malware itu, saya bisa mengendalikan nih handphonenya Mbak Niluh gitu. Sehingga Oke. ketika transaksi, saya menggunakan transaksi menggunakan handphonenya Mbak Niluh. Jadi Oke. SIM cardnya Mbak Niluh, kemudian username akun passwordnya punya Mbak Niluh gitu. Oke. Sehingga impossible untuk bank mendeteksi bahwa itu adalah transaksi fraud karena dilakukan secara legal. Oke, itu terlihat seperti orangnya yang menggunakan begitu, Iya, Pak Pratama kalau ya? kita lihat handphone kita itu jalan sendiri tuh. Nah, I- biasanya Berarti itu juga yang harus disadari ketika handphone terasa berbeda, mungkin lebih panas atau bagaimana, itu harus dimulai antisipasi, begitukah Pak Pratama? ya betul, ada dua macam sebenarnya malware ini gitu, yang dia bisa menjalankan aplikasi dari background gitu, atau ketika dia menjalankannya benar-benar meremote. Jadi kelihatan nih lagi jalanin m-banking, masukin username, masukin password gitu, kemudian masukin PIN dan lain-lain tuh bisa kita lihat tuh jalan sendiri di handphone kita gitu. Nah, Oke, biasanya dilakukannya ketika handphone itu idle. Nah, si oke, penjahat, si hackernya ini dia bisa tahu si handphone itu lagi digunakan atau tidak gitu, atau oke. berapa lama dia idle gitu. Pak Sehingga Pratama, kita melakukan begini, transaksi. jadi ketika misalnya mendapatkan link, kemudian membuka link itu tidak serta-merta ya begitu dibuka, artinya handphone kita sudah Hilang bisa semuanya. Enggak dong, Enggak. kan Jadi dia butuh masuk. jadi begitu membuka ketika ada proses itu yang jangan diikuti begitu ya? Ya, jangan diikuti ketika diminta approve untuk instalasi, jangan diikuti gitu. Nah, Oke. kemudian si Trojan ini, si malware ini juga tidak serta-merta bisa langsung menggunakan aplikasi m-bankingnya. Kenapa? Karena dibutuhkan password sama PIN. Sehingga dia akan melakukan istilahnya recon dulu, dia akan melakukan pengumpulan data dulu, sehingga ketika si usernya itu melakukan transaksi Oke. m-banking atau dia dompet digital, bayar pakai GoPay dan lain-lain atau e-commerce gitu. Nah, itu semuanya monitor sama dia gitu. Oke. Sehingga semua yang diketikkan oleh si user ini itu bisa dibaca oleh si penjahatnya. Langsung di copy ke sana. Saya ingin ke Pak Kapolres dulu. Dia bisa menggunakan aplikasi di handphone targetnya ini dengan gampang gitu. Iya, baik, bisa dipahami sampai di sana Pak Pratama. Saya ingin ke Pak Kapolres dulu. Pak Kapolres, selain satu kasus ini yang sekarang lagi dalam proses, apakah juga Polres sudah mendapatkan laporan-laporan soal korban-korban yang lain di sana di Kupang? Ya, jadi untuk kasus seperti ini baru saat ini kita menerima laporan, Mbak. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa memang dari sebelum terjadinya itu ada beberapa nomor telepon yang tidak dikenal oleh korban, itu sempat menghubungi tapi tidak diangkat oleh yang bersangkutan gitu. Dan memang kalau kita melihat dari modusnya, dari pembicaraan antara korban dengan pengirim undangan ini memang dia mencoba untuk mempermainkan bagaimana psikologi dari korban ini. Misalnya? Sehingga ya selalu dicoba untuk ya silakan untuk membuka gitu. Padahal korban sudah mencoba untuk mengklarifikasi ini siapa begitu. Jadi ini kelengahan daripada korban ini yang memang betul-betul dijadikan sebagai alat bagi pelaku ini. Oke, jadi kalau sampai dengan sekarang Pak Kapolres apakah sudah juga berkoordinasi dengan pihak bank terkait dengan hal ini dan seperti apa begitu hasilnya ini? Ya, baik. Jadi kita sudah mengirimkan surat ke pihak BRI sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya penyelidikan ini lebih dalam lagi. Demikian, Mbak. Oke, baik. Untuk kedepannya Pak Kapolres, apa yang kemudian dilakukan oleh polisi? Mungkin saja ada lebih banyak begitu orang yang tertipu dengan modus baru ini, yang kemudian tidak berani untuk melaporkan ke Polres atau mungkin belum tahu bahwa ini bisa dilaporkan ke Polres misalnya. Apakah membuat posko khusus misalnya? Ya, baik. Jadi terkait dengan pencegahan, upaya pencegahan sehingga hal ini tidak terjadi lagi, kita sudah membuat himbauan kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun pada kesempatan-kesempatan di mana kita melakukan
kegiatan berkomunikasi dengan masyarakat. Ini kita sampaikan sehingga masyarakat selalu waspada dan tidak mudah percaya sebagaimana disampaikan oleh Bapak tadi bahwa kehati-hatian daripada korban ini menjadi kunci utama. Tidak mudah untuk meng-approve apabila ada permintaan-permintaan terhadap sebuah aplikasi yang muncul di WA. Demikian, Pak. Oke, saya ke Pak Pratama lagi. Pak Pratama, kalau tadi Pak Kapolres sudah menyebut ya bahwa awalnya sebenarnya sudah curiga tapi tidak mau membuka dan sebagainya, tapi dibujuk terus sampai akhirnya mengkliklah link tersebut. Apa yang kemudian bisa jadi catatan dari sini, Pak Pratama? Kita masyarakat ini harus bagaimana? Literasi digital kepada masyarakat juga harus gimana supaya tidak mudah tertipu begini? Oke, sebenarnya gampang sih gitu. Udahlah, nggak usah klik link apapun yang dikirimkan melalui WA, melalui SMS atau melalui email. Udah, itu anggap aja haram hukumnya lah gitu. Kalau kita berbicara masalah ancaman cyber ya gitu. Kenapa? Karena banyak sekali malware, kemudian intrusion, serangan-serangan itu dilakukan menggunakan link-link ini gitu. Apalagi jelas-jelas APK gitu. Sebenarnya simple gitu. Kita nggak usah klik aja gitu. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur klik ya kan, ya berarti harus ada langkah-langkah mitigasi. Contohnya putuskan dulu koneksi internet karena si penjahat itu dia melakukan aksesnya dengan menggunakan internet gitu. Setelah itu lakukan factory reset gitu, backup semua data, kemudian install ulang lagi semuanya gitu, balikin lagi datanya dan ganti semua username dan password yang berhubungan dengan keuangan, baik itu m-banking atau transaksi e-commerce dan lain-lain. Dan mungkin tambahan saya, Mbak, ini kayaknya sih penjahatnya sih nantangin polisi ya menurut saya gitu. Karena kemarin udah 13 orang ditangkap, ini pasti jaringannya mereka gitu. Kenapa? Karena ini persis sama. Ini sistem yang digunakan persis sama gitu. Mereka bertukar ini, yang dibedakan itu adalah IP address dari pengontrolnya. Oke, jadi Anda mencurigai ini adalah jaringan yang sama dari yang sebelumnya sudah ditangkap. Mereka bertukar ini gitu. Dan menurut saya gitu nggak susah sih untuk ngeringkusnya gitu. Karena ya itu aja jaringannya gitu. Baik, dan kita tunggu bisa juga membuka malware-nya, kita bisa tahu tuh larinya kemana, kemudian apa yang dilakukan. Kita tunggu polisi bekerja, Pak Pratama, terkait dengan hal ini. Mungkin tadi bisa ditemukan di mana sebenarnya lokasi mereka dan seberapa besar sebenarnya jaringan mereka ini yang tentu ditunggu oleh masyarakat. Terima kasih Direktur Communication and Information System Security Research Center, Cisrek Pratama Persada, dan juga terima kasih Pak Kapolresta Kupang Kota, Kombes Risian Krisna Budiaswanto. Sehat selalu Bapak-Bapak. Baik, terima kasih.